Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman nggih Bapak Ibu? Aman. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk bergabung nih Bapak Ibu. Ini sudah pertemuan kelima. Bagaimana untuk progres anatominya? Apakah sudah dikerjakan? Belum. Baik, mungkin jika semisal Ya, ada kendala, jawabnya pelan-pelan kalau belum ini. Yang kemarin belum sempat lihat ini. nggih Yang untuk kemarin waktu anatomi. enggak masuk nggak sempat lihat. Oh, nggih. Untuk recordnya sudah kami update nggih Bapak Ibu. Nanti semisal mau melihat dulu recordnya gitu nggih, lalu mengikuti untuk sesi kemarin sudah bisa. Sudah ada di link. Begitu. Ya. Jika ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk sesi pada malam hari ini. Ini karena belum baca, belum mengikuti, jadi belum ada pertanyaan dari saya, Mbak Enggak Hanifah. Ibu, buatan apa-apa Ibu. Bapak Ibu yang lain monggo silahkan untuk anatomi atau materi-materi sebelumnya. Begitu bisa ditanyakan terlebih dahulu. Lalu jika sudah selesai untuk pembuatan anatominya, Bapak Ibu jangan lupa dikirimkan ke saya ataupun Mas Novan nggih, by Japri Saya sudah mawon. kirim Japri ke Mas Novan tapi belum ada respon nih. Baik Bapak, bisa dikirimkan juga ke saya jika dari Mas Novan belum ada respon nggih Bapak. Baik. Akan saya bantu untuk mengkoreksi. Untuk Bapak Ibu yang lainnya juga kalau semisal sudah siap gitu nggih, anatominya sudah selesai, bisa juga dikirimkan ke saya by WA Japri gitu nggih. Oke. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai anatomi? Tidak ada? Oke. Jika begitu, materi pada malam hari ini Bapak Ibu berhubungan dengan digital writing. Nah, digital writing ini nanti Bapak Ibu harus sebenarnya sudah menyelesaikan anatominya gitu ya, karena akan berhubungan dengan anatominya Bapak Ibu. Namun, jika Bapak Ibu anatomi belum selesai gitu ya, lalu mau mau mencoba gitu kan, nanti mungkin bisa memperhatikan dulu apa yang akan diterangkan oleh Mas Novan. Selanjutnya nanti juga akan kami kirimkan untuk template contoh atau lembar kerja untuk penulisan digital writing-nya. Oke, selanjutnya nanti jika sudah selesai mungkin saya mengulang lagi nggih, kalau sudah siap bisa dikirimkan ke kami untuk dikoreksi nggih Bapak Ibu, karena outputnya pertemuan ke-8 kita akan submit. Ini sudah pertemuan kelima. Begitu nggih? Iya, oke Bapak Ibu. Untuk malam hari ini Mas Novan apakah sudah bergabung? Tadi kayaknya sudah, ini ada tulisannya Novan AM ini, Oh, Mbak. nggih. Soalnya ini kebetulan di Jogja juga baru azan Isya Bapak Ibu nih. Jadi mungkin beliaunya sedang sholat terlebih dahulu gitu nggih. Sambil menunggu Mas Novan, apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Atau jika ada Bapak Ibu yang sudah menghubungi saya ataupun Mas Novan lewat WA Japri gitu nggih, semisal kami belum membalas, mungkin bisa silahkan di WA ulang atau di Japri ulang nggih. Takutnya sudah tertimbun dengan chat-chat yang lain atau chat di grup yang lain. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau kita sedikit slow respon. Kalau semisal belum langsung dibalas, boleh dichatkan lagi, di Japri lagi. Begitu nggih. Saya sudah WA lagi, Mbak. Oke, baik Bapak. Nanti setelah ini akan saya koreksi nggih Bapak. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan nih Bapak Ibu, benar nggih? Sebenarnya Kak ada Mbak lebih pada kendala sih sebenarnya karena Gimana eh Bapak? saya itu ada kendala mencari Referensi. referensi karena Oke. terbatas sekali Keterbatasannya di mana? di perolehan itunya jurnalnya. Oke. Pada kata kunci tertentu? Ya, pada kata kunci tertentu. Oke, baik. Jika semisal seperti itu, nanti mungkin bisa kata kuncinya diumumkan dulu. Contoh kata kuncinya apa, Bapak aku?
Contohnya misalnya plasma policy, kebijakan plasma. Oke, Untuk kebijakan plasma. Oke. Nah, itu waktu Bapak search hanya ketemu sedikit atau tidak ada? eh, ada sedikit kalau ada sedikit Mbak. Oke, ada sedikit. Mungkin bisa Bapak tulis dulu di search dokumen awal itu kebijakan. Lalu setelah Hmm. itu Bapak bisa persempit di research yang search yang sebelah kiri, Sebelah kiri itu ya? Iya nggih, sudah, dengan plasma. Itu apakah juga sama? sama-sama Mbak. Sama, oke. Kalau seperti itu memang adanya cuman segitu, Bapak, berarti baru segitu. Soalnya kadang memang ada beberapa keyword yang saat kita mencari itu harus kita umumkan dulu nih. Kita umumkan dulu baru kita persempit seperti itu. Hmm. Nggih, jadi kita mungkin bisa kita bagi menjadi 2 kali pencarian, bisa kita cari sinonimnya gitu. Kalau Kalau semisal kalau ada, secondary dokumen itu apa ya Mbak ya? gimana Bapak? Secondary dokumen. Secondary dokumen. Oh, oke. Itu ada di atas. Oh, itu adalah dokumen-dokumen yang sama, Bapak. Cuman terkadang yang di secondary dokumen itu dia belum sepenuhnya terupload atau belum sepenuhnya terbit. Maksudnya, tapi dia ada di dalam ini Scopus. Scopus, iya, dia Ya. ada. Tapi filenya belum lengkap, jadi kayak cuman abstraknya dulu kayak gitu. Oh, Nggih, itu nggih. bisa dijadiin referensi karena di situ saya dapat banyak. Oke, bisa, bisa. Cuman ya itu tadi Pak, untuk digital writing dari secondary dokumen itu apakah bisa di-download PDF-nya? Ya, ya kebetulan sih kemarin saya nggak pakai download PDF, Metadata. langsung iya Ya, langsung saya nggih. masukkan Nanti Mendeley. oke, nah itu nanti kendalanya di digital writing saat ini Bapak. Karena nanti kita di digital Hmm. writing, kenapa kok kemarin saat pencarian referensi kita lebih menyarankan Bapak Ibu untuk mendownload PDF-nya karena itu akan digunakan untuk digital writing sekarang. Gitu. Hmm. Karena kita pencarian di Mendeley untuk digital writing citasi itu berdasarkan keyword dan kita membutuhkan PDF yang ada di Mendeley. Begitu. Oke, oke, oke. Nggih, Bapak. Mungkin nanti bisa dicari dengan dipisah dulu gitu nggih. Kebijakan baru plasma atau kalau enggak kita cari sinonimnya atau kata lainnya. Kayak gitu nggih, Bapak. Siap, 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 siap. Baik. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oke, sudah aman nggih. Kebetulan ini Mas Novan juga sudah bergabung. Wah, kita sehati nih ternyata Mas Novan coklat-coklat begitu ya. Oke, mungkin bisa langsung saja Mas Novan untuk materi pada malam hari ini mengenai digital writing begitu nggih. Silahkan nanti jika ada pertanyaan bisa di akhir sesi nggih Bapak Ibu. Silahkan Mas Novan. Oke, mungkin terima kasih Mbak Anifah. Sebelumnya kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya mohon maaf ya karena masalah kesehatan mungkin suara saya agak serak-serak. Ini ternyata saya membuktikan terlalu asik nulis paper juga nggak bagus Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu batasan, juga tahu badan. Jadi saya mohon maaf kalau semua sering-sering batuk ya. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu semuanya. Materi kita malam hari ini adalah membangun paper itu sendiri, begitu. Dari kemarin Bapak Ibu sudah kami sampaikan bagaimana cara mengumpulkan materinya, mengumpulkan material-materialnya, tukangnya kita siapkan, kan begitu. Terus desain dari rumahnya juga kita harus sudah siapkan, begitu. Rangka paper kemarin. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara membuat sebuah paper dengan semua alat dan bahan yang sudah kita kumpulkan, Bapak Ibu semuanya. Terus kita langsung mulai saja. Nanti akan kami kirimkan file berupa template umum sebuah paper, gitu Bapak Ibu. Jika nanti Bapak dan Ibu mungkin belum punya target jurnal atau mungkin belum ada jurnal tujuan khusus begitu, nanti akan kami bantu untuk Bapak dan Ibu siapkan template umum sebuah paper gitu. Jadi kalau kita bicara template umum sebuah paper pasti diawali dengan judul,
terus nama-nama penulis yang terlibat, sampai nanti di bagian daftar pustaka, kan begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh template umum sebuah paper. Bagaimanapun bentuknya sebuah paper, pasti diawali dengan namanya judul, terus nanti diakhiri dengan daftar pustaka atau references, kan begitu. Jadi kita langsung mulai saja. File ini sudah saya kirimkan ke WA Group, jadi bisa Bapak dan Ibu cek saja di WA Group kita. Lalu, kemarin kami minta Bapak dan Ibu untuk membuat yang namanya kerangka paper, kan begitu. Nah, kerangka paper ini seperti yang kami bilang, cukup 1-2 halaman saja sebenarnya. Ini kami bagi menjadi tabel kanan dan kiri, otomatis dia jadi 4 halaman. Kalau kita hitung ya sebenarnya cuma 1-2 halaman saja. Selanjutnya, semua kalimat yang sudah Bapak dan Ibu tulis di poin sebelah kanan atau tabel di sebelah kanan, silahkan dikeluarkan dan kita pindah ke template contoh paper yang saya tampilkan tadi. Kita mulai dari awal dulu. Mungkin silahkan nanti Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai kerangka papernya bisa dipindahkan. Yang pertama, pasti judul paper Bapak dan Ibu. Jika judulnya sudah bagus, sudah eye-catching, maka silahkan Bapak dan Ibu untuk pindahkan di sini. Kita mulai merangkai paper kita. Title, judulnya apa. Terus yang kedua, nama-nama penulis yang terlibat. Siapapun autor yang berperan, yang terlibat dalam paper ini, silahkan Bapak dan Ibu cantumkan. Untuk urutannya, monggo disesuaikan dengan Bapak dan Ibu dan autor yang lain gitu. Penulis pertama siapa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan jangan lupa, dalam paper nanti ada salah satu autor atau penulis yang diberi tanda bintang seperti ini. Tanda bintang di sini, ini adalah indikasi atau identitas dari penulis, yaitu adalah corresponding author. Jadi kalau ada penulis yang memiliki simbol bintang di sini, maka dia berperan sebagai corresponding author. Corresponding author itu adalah penulis yang bertanggung jawab akan paper ini. Biasanya itu adalah penulis yang mensubmitkan papernya, yang nanti akan sering WA atau bukan WA, sering email, sering kontak dengan editor, sering memberikan kabar tentang paper untuk reviewer dan seterusnya. Itu corresponding author. Dan dia bisa dimanapun, boleh di penulis pertama, kedua, atau bahkan yang terakhir gitu. Jadi tidak harus dia penulis kedua, bisa dimanapun. Begitu Bapak Ibu semuanya. Terus di sini nanti akan dilengkapi dengan angka. Angka dalam author ini memberikan identitas terkait dengan afiliasi setiap penulisnya. Begitu. Untuk afiliasi, secara umumnya itu hanya, ini saya tanda kuning dulu. Secara umum untuk bagian afiliasi biasanya itu diisi dengan departemen, fakultas ataupun jurusan di kampus Bapak dan Ibu. Lalu institusinya, nama kampusnya, nama organisasinya ataupun nama institusinya. Itu, institution. Terus kota, alamatnya, kotanya di mana, kode posnya berapa, dan negara apa gitu. Nah, email dan ORCID ID ini jarang atau mungkin tidak dicantumkan dalam afiliasi. Cuma untuk bagian template contoh ini, kenapa kami memberikan email dan ORCID ID di sini, supaya target capaian kita di sesi ke-8 nanti bisa tercapai. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nanti saat proses submit harus WA dulu email penulisnya apa, ORCID ID-nya berapa, nggak usah. Jadi mulai sekarang bisa disiapkan dari awal. Begitu. Email setiap penulis dan ORCID ID-nya. Begitu. Untuk ORCID ID nanti kami bahas lebih lanjut di sesi 7 ataupun 8 terkait dengan finalisasi paper gitu. Tapi untuk sekarang ini adalah identitas dari afiliasi setiap penulisnya gitu. Dan nanti seumpama atau mungkin Bapak dan Ibu bekerja sama dengan mahasiswanya ataupun terkait ada kolega yang sama di bidang yang sama, jurusannya sama, kampusnya sama,
Di sini tidak perlu dituliskan 1, 2, 3, nggak usah. Contoh, departemen dan institusinya sama. Ya sudah, nanti diganti saja seperti ini. Nah, gini. Jadi tanda 1, angka 1, 2, 3 ini bukan secara arti ini menjadi penulis pertama, kedua, ketiga, bukan. Gitu. Kalau seperti itu memang sudah diurutkan dari awal, pasti yang paling kiri adalah yang penulis pertama, yang selanjutnya adalah penulis kedua, dan seterusnya. Gitu. Jadi terkait dengan informasi seputar afiliasi saja. Begitu. Terus, oke, mungkin sampai sini dulu, Bapak dan Ibu semuanya bisa dipahami nggih, terkait dengan judul, nama-nama penulis, dan seterusnya. Selanjutnya, di bagian kerangka paper kemarin, kami sedikit membahas tentang abstrak. Abstrak. Kalau kita bicara abstrak, itu kan berarti ibarat kertas putih ditimpa dengan yang namanya tinta hitam. Nah, itu adalah makna dari paper, dan tinta hitamnya itu adalah judulnya, kan gitu. Jadi yang eye-catching-nya judul, hitamnya. Nah, abstrak itu biasanya dia berwarna abu-abu, antara hitam dan putih di tengah-tengahnya. Jadi tidak perlu semua hal dibahas dalam abstrak. Cukup 150 sampai 250 kata saja. Dan di sini kami sudah membagi atau memfilter begitu apa saja yang harus ada dalam abstrak. Biasanya dalam abstrak berisikan yang pertama background, latar belakang riset gitu, dari what is known-nya apa, what is unknown-nya apa gitu. Terus tujuan riset Bapak dan Ibu gitu. Terus riset metode dasarnya, riset desainnya, berapa jumlah respondennya, instrumen yang digunakan apa saja. Terus prosedur langkah-langkah risetnya bagaimana, terakhir analisis data yang digunakan seperti apa, gitu. Jadi kita hanya bicara tentang apa yang dilakukan dalam riset kita. Hanya simple, 1-2 kalimat saja, begitu. Terus ada result dan conclusion, ini berisikan tentang hasil riset dan kesimpulan kita secara umum, gitu. Yang pasti dia harus menjawab tujuan riset kita. Jadi kalau tujuan risetnya untuk meningkatkan, maka sebisa mungkin kesimpulan juga harus meningkatkan juga. Riset ini terbukti dapat meningkatkan bla 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 bla. Nah, gitu. Terakhir kontribusi. Kontribusi ini hanya berisikan tentang manfaat dan kontribusi riset Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, dalam abstrak juga kami memberikan sebuah tanda begitu. Ada yang terbold hitam atau lebih gelap gitu nggih. Di sini bisa kita lihat bahwa yang bagian background itu tidak bold, tapi yang aims, research method, dan result ini adalah yang bold. Ini punya makna, tidak berarti asal kita buat seperti itu, bukan. Biasanya tidak semua jurnal itu memberikan keleluasaan dalam penulisan abstrak. Contoh, secara umum rata-rata ya maksimal 250 kata. Tapi ada juga jurnal itu yang membatasi abstrak itu maksimal 150 kata. Nah, kalau 150 kata kan kita bingung, ini mau bahas apa, kan begitu. Jadi tanda warna hitam ini yang menandakan hal yang wajib ada dalam abstrak. Jikalau Bapak Ibu mendapatkan jurnal tujuan yang membatasi jumlah abstraknya sangat sedikit, gitu. Ini 150 kata, nggak tahu mau nulis apa lagi, gitu. Nah ini, langsung saja kita bahas tentang tujuan risetnya, riset metodenya apa, dan result and conclusion-nya bagaimana. That's it. 3 hal ini yang biasanya wajib ada dalam sebuah abstrak. Tapi kalau tidak memberikan batasan seperti ini, maka Bapak Ibu bisa menambahkan background ataupun terkait dengan kontribusinya. Gitu. Nah, selanjutnya ini bicara masalah keyword, sama seperti yang kami sampaikan kemarin. Kalau kemarin kami membebaskan Bapak Ibu menulis sebanyak-banyak keyword yang ingin digunakan, begitu. Mulai saat ini bisa mungkin difilter 4-6 keyword, begitu. 4-6 keyword yang populer dan yang itu mencerminkan riset atau tulisan paper Bapak dan Ibu. Itu 4-6 keyword.
ini. Jadi kalau kemarin ada 10 keyword bisa dikurangi 4 sampai 6 keyword saja. Itu standar rata-rata batas keyword yang ada di sebuah paper. 4 sampai 6 keyword begitu. Begitu Bapak Ibu semuanya, judul sampai bagian keyword kurang lebih seperti itu. Ini adalah hal basic, jadi saya yakin tidak ada masalah. Sekarang kita akan masuk ke acara utamanya gitu. Supaya mempercepat kita bisa sharing-sharing diskusi gitu. Saya akan sampaikan, nanti akan ada 2 cara yang kami tawarkan Bapak Ibu semuanya. Karena saya melihat ada beberapa yang tidak menggunakan Mendeley desktop. Begitu nanti kami praktekkan dengan Mendeley yang lain gitu. Nah, untuk cara pertama kami yang sering kami gunakan adalah gunakan Mendeley desktop. Kan begitu. Ini adalah alat yang kita gunakan untuk digital writing malam hari ini. Gitu. Kemarin sudah kita pindahkan semua referensi-referensi yang ada di laptop kita supaya bisa langsung kita gunakan dalam tulisan ataupun paper yang kita ingin tulis. Tapi saya harus ingatkan kembali, sebelum kita gunakan wajib harus dilihat, di screening apakah masih ada yang belum benar atau tidak. Bagian metadata. Contoh ini metadatanya kurang, ini coba saya update bisa nggak? Oh nggak bisa, ya udah. Jadi di sini biasanya ini adalah paper yang kurang bagus. Oh ini hasil Turnitin kalau masuk ya. Oke, ini hapus saja, ini hasil Turnitin ternyata. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada kolom yang kosong, itu menandakan bahwa metadatanya kurang lengkap. Kalau dia kurang lengkap, maka nanti di daftar pustaka pun ikut tidak lengkap gitu. Nah, sekarang kita mulai untuk penggunaan digital writing. Kita kembali ke kerangka paper. Semua kalimat-kalimat yang sudah kita tulis, kita bisa copy, Ctrl C, atau klik kanan kita copy seperti ini. Lalu kita pindahkan ke dalam template contoh. Ini kita hapus saja. Lalu kita pastekan. Nah, seperti ini. Paste biasa saja. Kita paste seperti ini. Ini masih ada angka-angkanya, maka kita bisa hapus saja angka-angkanya. Di blok, numberingnya kita klik. Diklik lagi. Nah, ini dia. Ini sudah kita hilangkan angkanya. Introduction yang pertama, what is known, what is unknown juga sama. Kita blok kalimat yang sudah kita tulis bagian introduction, kita copy, lalu kita pindahkan ke bagian template contohnya. Terus kita bisa blok dengan hilangkan numberingnya. Oke, nah seperti ini. Oke, saya mohon izin. Oke, terima kasih. Oke, begitu. Jadi silahkan Bapak Ibu pindahkan semua tulisan yang ada di kerangka paper ke file template contoh tadi. Gitu. Kita sudah mulai membangun sebuah paper. Jadi awalnya hanya 1-2 halaman, tapi nanti setiap kalimat ini bisa kita tambahkan referensi Q1, Q1, Q1 dan seterusnya. Gitu. Yang bawahnya juga ini juga bisa tambahkan referensi Q1, Q1, Q1. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir yang awalnya mungkin 2-3 halaman tiba-tiba berubah menjadi 10 halaman nanti. Gitu. Jadi kita bisa mulai dari kalimat yang pertama. Saya kasih cara yang panjang saja biar lebih enak. Nah, otomatis karena kita ingin merubah satu kalimat ini menjadi satu paragraf, kita harus tentukan apa yang menjadi poin pentingnya atau hal yang ingin dibahas dalam satu paragraf ini gitu. Contoh, kita ingin bicara masalah online learning gitu. Atau mungkin terkait dengan lingkungan belajar. Nah, atau mungkin dia basisnya adalah jaringan komputer. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita bahas untuk satu paragraf nanti gitu. Jadi tentukan saja Bapak dan Ibu mana saja yang ingin dibahas. Mau dibahas secara luasnya dulu atau langsung spesifik ke topik yang dibicarakan gitu. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti tentukan dulu untuk kata kunci dalam satu kalimat ini. Kalau saya aku nggak pakai telur soalnya. Oke. Jadi karena referensi kita basisnya bahasa Inggris semua, otomatis kita harus bahasa Inggris kan juga, kan begitu. Jadi bisa kita copy saja, kita copy
Ataupun bisa klik kanan, terus kita pilih translate, dan kita bahasa Inggriskan dulu. Kita gunakan yang namanya translator terlebih dahulu. Nah, ini saya blok saja, saya copy, biar tidak hilang bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris saya pas-pasan, jadi saya nggak pengen kelihatan sok pinter bahasa Inggris gitu. Jadi saya akan pindahkan di bawahnya, dan yang atas saya beri tanda warna kuning seperti ini. Nah, ini adalah sudah kita rubah menjadi bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan minta tolong ke Mendeley untuk mencarikan saya referensi yang bicara tentang online learning-nya mungkin. Saya copy online learning-nya, kita copy, lalu kita buka Mendeley. Nah, di Mendeley ini kan sudah berisikan semua referensi yang kita download kemarin. Kita manfaatkan kolom search di atas, yang sini, atas sini. Lalu kita pastekan kata kunci. Nah, online learning. Otomatis dari Mendeley akan langsung memberikan referensi-referensi yang bicara tentang online learning itu sendiri. Enaknya punya referensi banyak tuh kita nggak pusing kekurangan. Mungkin pusingnya milih saja gitu. Tapi karena sudah banyak seperti ini, tinggal kita ambil sesuai selera. Contohnya mungkin yang kuning-kuningnya banyak. Mana? Yang ini mungkin. Ini kuning-kuningnya banyak. Oke, kita klik 2 kali. Klik-klik. Nah, di sini. Ini langsung terbuka papernya. Dan sama seperti yang Pak Jo sampaikan, Bapak Ibu semuanya, dalam menulis paper, Bapak Ibu kalau bisa itu haram hukumnya membaca referensi. Kan begitu. Jadi silahkan serahkan ke alat engine ini untuk membaca. Kita bisa manfaatkan fitur yang namanya showing match ini. Ini ada angka 1 of berapa, kan begitu. Tandanya adalah kata online learning ini ada sejumlah 95 dalam paper ini, kan begitu. Nah, angka 1 ini menandakan kata online learning yang pertama. Jadi tinggal kita main next. Nah, nanti diarahkan ke online learning yang kedua, next lagi, kedua, ketiga, 4, dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu baca secara utuh, ambil saja poin-poin pentingnya gitu. Contoh simpel ini, contoh simpel, satu kalimat ini kita ingin ambil untuk jadikan penguat, pendukung untuk kalimat saya, kan begitu. Ya udah, saya copy saja. Saya copy kalimatnya. Di sini kita copy. Nah, kita copy, lalu kita pindahkan ke kalimat paper kita. Kita pastekan saja di bawahnya. Seperti ini. Nah, di sini jangan lupa, karena kita mengambil kalimat orang, maka kita harus mencantumkan sumbernya. Biasanya di akhir kalimat, sebelum titik, itu nanti akan ditambahkan kutipan atau sitasi. Jadi pastikan Bapak dan Ibu, kursornya ada di sebelum titik dan diberi spasi atau jarak dari kata terakhir dari kalimat itu. Lalu, silahkan Bapak Ibu klik bagian references di atas, di sini. Karena Mendeley kita sudah tersinkron dengan MS Word yang ada di laptop kita, maka langsung klik references, pilih yang namanya insert citation dengan logo Mendeley-nya. Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu buka references, insert citation yang ada logo Mendeley-nya. Kita klik, muncul kotak panjang seperti ini. Silahkan Bapak Ibu nanti klik go to Mendeley. Sudah terotomatis terpilih gitu dengan tanda warna biru seperti ini. Warna birunya sudah kelihatan dan ini adalah papernya. Kalau kurang yakin bisa diklik dulu 2 kali. Nah, ini kan kalimatnya yang kita copy tadi. Maka kalau sudah yakin ini papernya, ini referensinya, silahkan Bapak Ibu klik yang namanya cite. Cite, cite, atau tombol yang ada tanda kutip 2-nya. Silahkan diklik. Nanti otomatis akan langsung muncul nama penulisnya siapa, terus tahunnya berapa, begitu. Nah, ini cara umum penggunaan Mendeley, Bapak Ibu semuanya. Saya harap untuk cara mengkutip, mensitasi ini wajib harus dengan cara digital writing. Jadi jangan manual writing. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan cara manual, oke, dia bisa. Seperti ini. Tapi contoh,
nama penulisnya bukan alfabet gitu. Mungkin nama-nama orang-orang Cina gitu. Cuilan Seng ini pakai Seng, pakai Song kan nggak paham gitu. Ada pakai petiknya ini kan nggak ada di keyboard kita. Jadi daripada Bapak Ibu repot-repot seperti itu, mending serahkan ke Mendeley, terus dipanggil saja sitasnya, sudah pasti itu namanya benar, tahunnya sudah benar gitu. Jadi nggak usah repot-repot ngetik. Nah, selanjutnya ini belum selesai. Selanjutnya, karena musuh utama semua penulis itu adalah Turnitin, maka Bapak Ibu harus ataupun diwajibkan untuk memparafrase kalimat yang dikopi. Meskipun kita mencantumkan sitasi atau kutipannya seperti ini, kita tidak bisa menggunakan cara kutipan langsung. Jadi kita harus menggunakan kutipan tidak langsung dengan cara silahkan diparafrase kalimat yang kita copy tadi. Gitu. Karena pasti nanti terdeteksi yang namanya plagiasi oleh Turnitin. Jadi silahkan diparafrase dulu, Bapak Ibu semuanya. Nah ini untuk parafrase karena bahasa yang saya kuasai adalah Indonesia ya, saya ganti ke Indonesia saja. Gitu. Terus saya parafrase, saya ubah kalimatnya supaya dia menyambung atau dia terhubung dengan kalimat utama kita, kan begitu. Jadi coba saya akan parafrase sebentar. Oke. Ini terkait dengan pembelajaran online gitu ya. Oke. Pembelajaran online untuk beberapa sekolah pembelajaran harus tatap muka antara guru dan murid. Nah, itu. Lingkungan. Nah, ini aja. Oke, ini pasti ada yang komen. Itu kan kalimatnya nggak ada sama sekali Mas di kalimat utamanya. Nggak apa-apa. Gitu. Saya hanya berpedoman referensi ini menjadi kalimat pendukung atau dia yang nanti akan menaikkan tulisan saya kan begitu. Jadi jangan sebaliknya, jangan kita yang menaikkan terus kalimat orang gitu. Jadi kita harus membuat orang lain itu yang nanti akan menaikkan derajat tulisan kita kan begitu. Nah, ini enaknya parafrase Bapak Ibu semuanya, tidak perlu Bapak Ibu terpaku atau apa ya bahasanya itu kekeh dengan kalimat yang diganti itu harus ada gitu. Oh, ini pakai temanya ini berarti harus ada dalam parafrase. Nggak usah gitu. Itu pusing. Nanti akan Bapak Ibu merasakan itu susah dan biasanya nanti akan malah kesulitan. Bapak Ibu nanti kesulitan mencari kalimat yang benar-benar cocok itu susah. Jadi tidak perlu repot-repot seperti itu. Ambil yang mungkin sedikit nyerempet ataupun temanya cocok gitu, pembahasannya mungkin konteksnya sama gitu. Yaudah, tinggal kita parafrase dengan bahasa kita sendiri dan kita sambungkan dengan kalimat utama kita di atas. Nah, kita bahasa Inggriskan dulu. Kita bahasa Inggriskan. Seperti ini, kita insert lagi, lalu kita rapikan. Nah, seperti itu. Satu. Terus, ada lagi, ini sudah. Kita ganti yang lain. Contoh, yang warna kuning-kuningnya banyak, ini boleh. Kita buka saja. Nah, ini dia kalimatnya cocok. Copy saja kalimatnya. Terus kita pindahkan ke tulisan kita di sini, klik kanan dulu, paste. Jangan lupa, karena kita mengambil kalimat orang, maka kita harus mencantumkan sumbernya. Di akhir kalimat kasih titik, sebelum titik kasih spasi, terus kita pilih insert citation yang atas, klik go to Mendeley, lalu kita langsung pilih yang namanya set atau kutip 2, karena ini sudah tertanda dengan warna biru. Kita klik cite. Nanti akan langsung muncul nama
dan tahun dari artikel tersebut. Tinggal kita parafrase lagi kalimatnya supaya dia cocok dengan tulisan kita. Nah, ini mungkin saya sedikit sedikit pamer gitu. Jadi Bapak Ibu harus sadari dalam proses pemilihan kalimat atau memparafrase kalimat, kita harus tahu juga konteks dari tempat kalimat itu. Saya sedang mengerjakan di bagian poin introduction. Otomatis bagian introduction itu tidak perlu kita tulis atau berisi hal-hal yang terlalu mendalam gitu. Ini konteksnya introduction, latar belakang pembukaan. Jadi jangan semua hal yang mendalam itu ditulis dalam introduction. Kalau seperti itu nanti Bapak Ibu akan kehabisan kata-kata. Jadi cukup kalimat yang umum-umum saja gitu. Contohnya seperti ini. Ini saya buat kalimat umum saja gitu. Nah, teknologi berupa internet menjadi poin penting atau hal atau elemen gitu ya, menjadi elemen penting dalam model pembelajaran online ini. Nah, itu saja. Pembelajaran online ini dan bentuk sebagai jarak jauh. Udah, gini aja. Udah, ini kalimat umum sekali gitu. Saya hapus kalimat yang belum saya parafrase di atas, lalu kita langsung rubah ke bahasa Inggris lagi gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti ada yang komen kalimatnya belum bagus, nggak apa gitu. Nggak perlu menunggu perfect dulu Bapak Ibu. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita ingin tulis saja dulu gitu. Kita tulis saja dulu gitu. Nah, ini kita rapikan sedikit seperti itu. Jadi apapun yang menurut kita ini menjadi sambungan dari kalimat utama kita, yaudah tulis dulu. Kita harus tentukan benang merahnya seperti apa dan seterusnya gitu. Jadi yang penting tulis dulu, nanti di akhir akan kita dibantu dengan alat yang mempercantik tulisan bahasa Inggris kita gitu. Tapi tulisan dulu ada. Yang penting subjek, predikat, objeknya ada gitu. Masalah kurang panjang nanti kita bisa panjang-panjangkan lagi gitu. Itu Bapak Ibu semuanya sedikit gambaran cara umum untuk penggunaan Mendeley desktop. Ini adalah cara ataupun style penggunaan referensi yang secara umum, yaitu adalah style referensi yang di belakang. Itu style referensi yang di belakang. Nah, sekarang kita contohkan mungkin ada style kedua, yaitu referensi yang citasinya lebih dari satu. Contoh citasi lebih dari satu itu adalah mungkin Bapak Ibu menemukan kutipan dalam kutipan. Gitu. Dia mengutip kalimatnya si A dari paper si B kan gitu kira-kira. Jadi kutipan dalam kutipan atau Bapak Ibu menemukan satu kalimat tapi dia juga dibahas di banyak referensi. Nah, itu juga bisa. Gitu. Jadi kasusnya intinya lebih dari satu citasi yang digunakan. Contoh simpel. Nah, kalimat ini. Contoh kalimat ini itu diambil dari dua referensi. Paper utamanya yaitu adalah paper dari Budnaru, itu Budnaru J ini. Dia mengutip dari referensi nomor 5 dan 12 dari paper dia. Berarti kan ini istilahnya kutipan dalam kutipan. Ya udah, kita copy dulu kalimatnya. Lalu kita pindahkan ke paper kita, klik kanan, paste saja, seperti ini. Ini saya rapikan sebentar. Terus kita harus kutip sumber atau paper utamanya dulu. Paper yang kita dapatkan dulu. Kita kutip sama insert citation, terus go to Mendeley. Nah, ini kan sudah warna biru-biru, tinggal kita klik cite. Nah, tadi si Budnaru, dia mengkutip dari referensi nomor 5 dan 12 milik paper dia. Maka kita buka dulu. Nah, kita buka dulu di sini. Saya ulangi kembali, Bapak Ibu semuanya, apapun yang Bapak Ibu ingin kutip dalam papernya harus ada di Mendeley Bapak Ibu dulu. Jadi kalau kita ingin mengutip referensi nomor 5 dan 12 dari paper Budnaru, otomatis kita harus dapatkan dulu referensinya.
Gitu. Ini tandanya berwarna biru atau referensinya berwarna biru. Otomatis saat saya klik, nanti akan langsung dibawa ke bawah ke referensi yang dituju. Nah, di sini ada referensi nomor 5 dan referensi nomor 12. Ini dia. Ada si Bali, Bali S, Liu, terus ada juga si Ocak. Nah, gitu kan. Nah, di sini kita harus dapatkan dulu referensi ini. Referensi bagus itu biasanya nanti ada yang namanya DOI atau yang namanya link crossref yang ini. Jadi kalau dia punya tanda warna biru seperti itu, tinggal kita klik. Nanti kita akan diarahkan ke website dari referensi itu. Nah, seperti ini. Langsung diarahkan ke website resmi dari papernya tadi. Ini kan papernya si Bali dan seterusnya kan gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan sumbernya, Bapak dan Ibu harus lihat di sini dan punya kebebasan apakah ingin mendownload PDF-nya atau hanya berupa metadatanya saja. Gitu. Kan kita sudah dapat yang namanya kalimatnya. Ini kan kalimatnya sudah dapat nih. Dapat kalimatnya. Jadi kalau saya nggak akan repot-repot untuk mendownload PDF-nya. Saya cukup mencari yang namanya DOI ini. DOI itu adalah isi atau dalam artian tempat untuk menampung metadata. Jadi saya akan copy saja doi-nya, saya copy doi, masukkan ke Mendeley. Di sini kita akan masuk dengan cara sama seperti tadi, add entry manually. Terus kita scroll ke bawah, pastekan di kolom doi. Jangan lupa diklik kaca pembesarnya. Jadi saya tidak perlu repot-repot untuk mendownload PDF-nya, gitu nggak usah. Seperti ini aja langsung pakai doi, langsung berisi referensi judulnya apa, penulisnya siapa saja dan seterusnya. Tinggal kita save saja dan bisa langsung kita kutip di sini. Tapi saya harus ulangi kembali. Kalau referensi yang berupa metadata, otomatis dia tidak punya yang namanya PDF. Jadi kalau kita klik 1000 kali sekalipun gitu, kita klik terus gitu, dia nggak akan pernah muncul kecuali kita menambahkan PDF-nya gitu. Tapi tetap bisa kita gunakan untuk disitasi. Kita langsung buka paper kita, di samping paper Butnaru, kita insert citation lagi, terus go to Mendeley. Nah, di sini kita klik yang terbaru, terus kita pilih cite. Nah, seperti ini. Nanti akan langsung muncul citasinya. Terus citasi yang satunya yang nomor 12. Nomor 12. Nah, ini kita klik saja linknya. Nah, ini nomor linknya. Apa ini? Sorry, server accessibility. Oh, ini mungkin terkait dengan servernya sedang down. Ya udah, kita nggak usah gunakan saja. Itu cukup yang Bali tadi. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lanjut, saya harus sampaikan juga, kalau menemukan kasus dan Bapak Ibu ingin menggunakan cara kutipan dalam kutipan seperti ini, maka harus saya ingatkan juga, kutipan atau referensi itu tidak hanya sebagai pelengkap. Saya ulangi, referensi itu tidak hanya sebagai pelengkap dalam paper kita. Dia yang nanti akan meningkatkan kualitas tulisan kita. Sama seperti paper Pak Jo kemarin, gitu. Salah satu ciri kenapa beliau papernya bisa tembus di Scopus adalah menggunakan referensi-referensi yang the best. Salah satu referensi yang terbaik adalah cirinya keterbaharuan dari referensi itu. Jadi kalau mungkin si Butnaru ini, dia mengkutip Bali dan Liu ini, tapi tahunnya 2018, maka Bapak Ibu tidak perlu mengkutip referensi yang dia kutip ini, gitu. Nggak perlu dikutip, cukup referensi utamanya saja yang terbaru itu sudah sangat cukup. Tidak perlu harus berdebat dengan, oh nggak bisa mas, itu kan ada etiknya mas, kalau gitu kita mengkutip ini berarti harus dikutip juga, itu kan etiknya seperti itu. Ya udah, silahkan Bapak Ibu berdebat panjang dengan hal itu, tapi kalau saya nggak mau repot, karena menurut saya referensi bagus ya kalau bisa yang terbaru. Gitu. Kalau memang mau menggunakan yang Bali dan Liu, cari tulisan lain dari kedua penulis ini yang lebih terbaru papernya, gitu. Temanya pun juga sama, gitu. Jadi saya ulangi lagi,
Referensi bukan menjadi pelengkap, tapi yang nanti akan meningkatkan kualitas tulisan kita. Ini tulisannya boleh sederhana gitu, tapi referensinya harus yang terbaik, kan begitu. Tapi kalau memang kekeh ya udah nggak masalah, karena tidak semua dalam Scopus itu tidak diwajibkan semua referensinya harus terbaru ataupun yang harus yang Q1 gitu enggak. Memang dibebaskan, tapi mayoritas kita beri rasio kira-kira 80%, 70-80% itu wajib terbaru, terbaik, Scopus, Q1, Q2 gitu. Nah, sisanya itu boleh. Mungkin pakai buku-buku lama, pakai referensi lama, nggak ada masalah. Mungkin hanya 1, 2, ataupun hanya 3 saja. Gitu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan sitasi yang lebih dari satu seperti ini, tidak boleh dia terpisah dengan yang namanya kurung. Yang ini, nggak boleh dia terlepas atau terpisah dengan yang namanya kurung. Jadi kita harus gabungkan dulu kedua sitasi ini. Nah, menggabungkannya juga jangan dihapus manual. Jangan dihapus manual sitasinya. Nah, di sini saya akan praktekkan. Mungkin biar lebih nyaman saya hapus beberapa, biar lebih nyaman. Nah, seperti ini. Di sini Bapak Ibu semuanya bisa kita perhatikan bahwa dalam Mendeley Desktop ada yang namanya insert citation, kan begitu. Tetapi ini ada fungsi lain, saat kita menggabungkan kedua sitasi, contoh saya blok saja, kedua sitasi ini saya blok, nah seperti ini saya blok, yang awalnya insert citation berubah menjadi merge citation. Saya ulangi, ini adalah insert citation. Saat saya blok sitasi yang ingin saya gabungkan, dia berubah menjadi merge citation. Jadi ingin menggabungkan beberapa citasi pun jangan manual. Silahkan diblok citasinya, terus pilih yang namanya merge citation. Nanti yang awalnya dia terpisah dengan kurung akan berubah menjadi satu langsung dalam kurung dan terpisah dengan titik koma. Langsung otomatis akan disesuaikan dengan abjadnya, yang balinya pindah ke depan, begitu. Jadi jangan manual lagi, Bapak Ibu semuanya. Itu, dan jangan lupa pasti harus diparafrasa lagi kalimatnya. Terakhir, ini adalah style terakhir yang biasanya juga digunakan dalam sebuah paper. Kalau di awal kita sudah mempraktekkan cara sitasi di akhir kalimat yang baik satu ataupun lebih dari satu referensi atau sitasi, kita akan praktekkan dengan style yang terakhir, yaitu adalah kutipan tapi yang di depan. Contoh simpel, menurut siapa, kan begitu. Nah, itu bisa kita gunakan dalam paper juga. Contohnya seperti ini, kita ambil salah satu papernya mungkin bebas yang mana gitu. Oh, ini sudah diambil ya. Yang mana, yang ini mungkin. Oh, ini juga, ya Allah. Bawahnya lah. Nah, ini contoh simpel. Saya akan mengambil mungkin judulnya gitu ya. Ini saya copy saja judulnya. Saya copy. Lalu saya pindahkan ke tulisan saya. Di sini kita bisa pastekan saja. Nah, otomatis karena kita ingin menggunakan kutipan yang di depan atau sitasi yang di depan, biasanya ada kalimat tambahan gitu. Contoh, according to. Nah, menurut siapa atau riset dari siapa, kan begitu. Nah, biasanya ada kalimat tambahan. Selanjutnya, pastikan kursornya ada di tengah-tengah antara kata pengantar ataupun kalimat tambahan kita dengan kalimat yang kita copy tadi, gitu. Kursornya harus ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung klik yang namanya insert citation. Klik, muncul kotak panjang sama seperti tadi, pilih go to Mendeley, dan kita gunakan set untuk memanggil kutipannya, sama seperti biasa. Nah, di sini secara sekilas sudah benar, gitu. Secara bentuk ataupun dari fisik gitu, ini benar, gitu. Menurut Skylins et al 2020, bla 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 bla, kan begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti menemukan jurnal tujuan yang di mana menggunakan sitasi yang bukan nama dan tahun. Dia bisa menggunakan sitasi yang mungkin angka. Contohnya mungkin kita gunakan yang IEEE, kan gitu. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan sering menemukan berbagai banyak style di Scopus gitu. Salah satunya adalah style yang berbentuk angka seperti ini, gitu. Loh, kok referensi sama nomor 1 ya? Coba saya ulangi dulu.
Oh, referensi sama nomor 1 ya. Oh, challenge atau ganti dulu, jangan yang ini, jangan yang sama. Gantilah, ganti. Bebas. Biar ada perbedaannya gitu loh. Oke, yang ini boleh. Oke, saya ambil contoh ini aja. Kita kembali contoh menemukan style yang dimana dia angka, kan begitu. Oke, di sini kita bisa lihat bersama bahwa semua stylenya akan berubah menjadi angka. Tapi untuk kasus citasi yang di depan, itu kan dia bicara menurut 5, kan kurang pas ya. Jadi kalau citasi di depan kan biasanya kita sebutkan namanya. Kayak menurut Sugiono, menurut Jumintono, menurut Suhartosoyo Jumang, alah itulah. Jadi kita harus mencantumkan namanya, bukan menurut 5, kan kurang pas. Jadi kalau citasi di depan itu ada perlakuan khusus atau ada tindakan lebih lanjutnya. Contohnya kita kembalikan dulu ke umum. Nah, ini caranya kita harus copy dulu nama penulisnya kita copy, lalu kita pindahkan di keluar kurung atau kita pindahkan ke depan seperti ini. Jadi menurut Vasquez bla 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 dalam kurung Vasquez bla 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 2024 kan begitu. Nah, karena ada 2 nama yang disebut di sini atau 2 kali ada yang di dalam kurung, ada yang tidak, maka kita hilangkan yang ada di dalam kurung. Yang di dalam kurung pun jangan dihapus manual ataupun kita hapus saja, delete gitu, kita blok gitu seperti ini lalu kita delete. Nah, kita delete. Itu Bapak dan Ibu semuanya, nanti saat kita melakukan cara seperti itu berarti kita gunakan cara manual lagi. Dan biasanya saat kita menggunakan cara manual, Mendeley akan mengeluarkan notifikasi atau sebuah peringatan untuk kita, karena sudah melakukan cara manual ini, apakah ingin tetap menggunakan cara manual itu, atau kembali ke jalan yang baik dan benar. Nah, itulah. Jadi kira-kira apakah kita ingin kekeh menjaga cara manual ini, biar cepat gitu, atau kita kembali ke jalan yang benar, kan begitu. Contoh, saya kekeh, nggak apa-apa, ini cuma 1 kok, manual aja nggak apa-apa 1 gitu. Nah, kita klik, keep manual edit, klik, gitu. Oke, di sini. Saat kita klik nanti akan sudah hilang notifikasinya. Dan ini secara sekilas sudah baik, sudah benar. Menurut Vasquez dalam kurung 2024 bla 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 kan gitu. Tapi kita cek terus stylenya kita ganti dengan yang angka AAA. Nah, di sini akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan, Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau citasi yang menggunakan cara digital, dia langsung berubah menjadi angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Tapi, untuk citasi yang menggunakan cara manual, iya, dia memang angka, tapi ini bukan urutan referensi, tapi dia lebih ke tahunnya. Gitu. Jadi yang harusnya dia berubah menjadi angka 5 dan kurungnya mungkin kurung siku, tapi karena dia manual, dia nggak ikut berubah gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, kalaupun masih manual, tolong kembali ke jalan yang benar, Tobatan Nasuha gitu. Kita gunakan cara digital juga untuk menghilangkan nama dari citasi ini. Kita klik saja, nanti kita lihatkan bersama, di atas saya ulangi lagi, ada satu fitur lain selain insert citation dan merge citation, yaitu adalah saat kita klik bagian citasinya yang dalam kurung, klik, nanti dia akan berubah menjadi edit citation. Gitu. Ada insert, ada merge, ada edit citation. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Ibu klik edit citation ini, muncul kotak panjang sama seperti kita menginsert tadi, tapi ada nama penulis dan tahunnya. Nah, silahkan diklik. Nah, kita bisa hilangkan nama penulis itu dengan cara klik yang namanya suppress author di sini. Suppress author. Kita checklist, lalu kita oke saja. Nantinya langsung otomatis dia hilang namanya. Kita ganti ke APA dulu. Seperti ini. Jadi menurut Vasquez 2024 sudah dalam kurung namanya hilang otomatis. Dan kita ubah ke angka lagi, dia berubah menjadi angka 5. Begitu. Jadi apapun terkait dengan citasi atau kutipan, jangan sampai kita gunakan cara manual. Termasuk kalau kita menggunakan buku,
ataupun paper yang jumlahnya banyak halamannya gitu, dan dimintai ada keterangan halaman berapa kalimat ini berada kan gitu. Contoh kita mengutip buku, otomatis karena buku itu mungkin puluhan sampai ratusan lembar, otomatis biasanya di samping sitasi diminta halamannya berapa kan gitu. Itu pun jangan manual. Contohnya lagi kita ambil ini, kita ambil satu kata kunci ini contoh buku gitu, oke. Kita klik edit citation, terus edit citation, muncul kotak panjang dan ada namanya di sini, kita klik. Nah, di sini kita bisa tambahkan halaman berapa kalimat itu, ataupun dia berupa buku keberapa, ataupun dia berupa kolomnya, atau gambar berapa, ataupun yang lain, macam-macam. Ada mungkin notes, atau line, gitu, atau part, section, dan seterusnya. Yang paling umum adalah page, terus kita tulis halamannya. Halaman mungkin halaman 75, gitu. Ya udah, kita klik 75, dan klik OK di sini. Nanti di samping citasinya akan langsung muncul halaman 75 gitu. Ini versi Indonesia ya. Kita ganti ke bahasa Inggris dulu. More style. Ini bahasanya saya ganti. Indonesia ganti ke Inggris UK aja. Nah, kita done. Nah, ini dia. Yang awalnya halaman jadi page atau P75 gitu. Begitu, terakhir setelah semua referensi kita rasa sudah menggunakan cara digital ataupun kita klik Ctrl A seperti ini sudah kelihatan hitam-hitamnya seperti itu, maka terakhir di bagian daftar pustaka, bagian daftar pustaka ini tinggal kita panggil saja, ini saya enter-enter aja, terus kita panggil di bawah daftar pustaka. Saya harus ingatkan, kursor atau yang kelap-kelip ini itu harus Bapak Ibu sadari berada di bawah references. Kursornya harus ada di bawah daftar pustaka. Karena ini yang menjadi pintu masuk nanti semua referensinya muncul. Jangan sampai tidak sadar dan tiba-tiba munculnya di tengah-tengah mungkin metode gitu kan juga tidak lucu gitu. Jadi pastikan ada di bawah daftar pustaka. Lalu tinggal kita klik namanya insert bibliografi yang atas. Insert citation untuk mengkutip atau mencitasi kalimat gitu. Insert bibliografi untuk menampilkan daftar pustaka semua referensi yang dikutip. Tinggal kita klik sekali saja, nanti otomatis semua citasi yang kita ambil di atas langsung muncul di bawah. Kalau di atas ada 10 citasi dari paper yang berbeda, maka di bawah juga pasti akan muncul 10 daftar pustaka yang berbeda, dan otomatis langsung muncul semuanya, nama penulis dan seterusnya. Kalau kita ganti ke mungkin angka pun dia langsung berubah jadi angka. Ataupun Bapak Ibu sukanya pakai footnote, yaudah pakai Chicago footnote, udah gitu saja. Ini sedikit gambaran Bapak Ibu, ini saya yakin sudah paham ya, tapi harus saya sampaikan supaya merefresh lagi Bapak Ibu, merefresh betapa pentingnya menggunakan cara digital writing ini gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan dulu terkait dengan Mas. digital writing? Oke, Bapak. Pertama saya kan menggunakan Mendeley reference ya, Mas ya. Oke, Pak. Nah itu kalau buat tadi kan ada fitur search yang muncul kuning-kuning kan after search di Mendeley Ya. reference Oke. kan dia nggak Muncul Pak, cuma warnanya biru Pak. oh gitu ya. Ya. Coba Atau mau saya praktekkan dulu mungkin? boleh, saya kebetulan pakai ini Reference Manager. reference karena Oke. desktopnya nggak bisa di install Laptop. di ya. Baik Pak. Jadi oke, mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya akan sedikit tambahkan materi terkait dengan Reference Manager. Tapi saya harus ingatkan juga bahwa Bapak Ibu harus menentukan di awal mau pakai desktop atau reference, jangan digabung. Ini kan saya sudah terlanjur menggunakan paper dengan Mendeley desktop kan begitu. Jadi kita harus hapus dulu. Saya close dulu. Jadi jangan dua ada Mendeley yang sama di sini. Saya hapus, don't save aja. Yang ini juga saya hapus.
Jadi semua referensinya saya MS Word-nya saya hapus karena tidak ingin tabrakan kan gitu. Saya buka kembali MS Word-nya dan saya buka juga Mendeley Reference Manager saya. Sama seperti Mendeley Desktop, otomatis Reference Manager atau Mendeley Reference Manager. Nah, kita buka dulu aplikasinya. Aplikasi dari Mendeley Reference Manager itu. Dan jangan lupa kalau kita pakai Reference Manager, berarti yang namanya Mendeley Set dalam Microsoft Word juga harus dibuka. Mendeley Reference, Mendeley Set, sebelah kanan. Saya klik. Nah, ini harus terbuka dulu. Oke. Mendeley Reference Manager saya sudah terbuka. Ini masih gelap. Oke. Gak lama ya, gak apa-apa. Gitu. Words, ini juga sudah terkoneksi. Mendeley Set saya sudah terkoneksi seperti ini. Oke. Mendeley Set, Reference Manager sudah terbuka semua. Nah, sekarang cara penggunaan dari Mendeley Reference Manager gitu. Sama seperti Mendeley Desktop, fungsinya sama, membantu kita dalam proses mengkutip, mensitasi dan seterusnya. Cuma mungkin langkah-langkahnya saja yang berbeda. Contoh simpel, kita ingin mencari satu kalimat. Tadi, satu kalimat terkait dengan pembelajaran online, kan begitu. Yaudah, kita akan ambil dulu dari Reference Manager. Di bagian sebelah kanan, Bapak Ibu bisa klik namanya search. Yang ini, ada search, nanti silakan diketik. Contoh, online learning. Online learning. Nah, kita klik kaca pembesarnya, otomatis nanti, kalau referensinya berisikan tentang online learning, Bapak Ibu pasti akan langsung menemukan. Cuma, memang tidak seenak Mendeley Desktop, kalau kita pakai online learning kan, dia tidak hanya membaca dari judul, kan begitu, tapi mungkin dari isi, dari paper itu sendiri. Contohnya mungkin terkait dengan abstraknya, ataupun terkait dengan yang lain, gitu. Tapi, kalau Mendeley Reference Manager, dia hanya bisa membaca terkait dengan judul, ataupun dari jurnalnya. Jadi tidak spesifik seperti Mendeley Desktop, ini kan kelihatan ya. Online learning. Yang mana nih? Yang kuning-kuningnya banyak. Nah ini dia. Nah, ini loh. Jadi contoh seperti ini tadi. Oh, hilang. Nah, ini dia. Jadi di sini kalau yang desktop biasanya dia tidak hanya membaca judul, tapi contoh dia bacanya adalah keyword-nya. Di sini bawah-bawahnya kan keyword atau tulisan-tulisan yang ada di dalam paper itu. Begitu. Tapi kalau yang reference manager, dia hanya bisa baca judul ataupun terkait dengan jurnalnya, itu yang pertama. Tapi nggak apa-apa, karena satu sisi dari judul juga bisa kelihatan, oh ini bicara tentang hal yang sama. Gitu. Contoh, yang ini, saya klik 2 kali. Kita klik 2 kali, nah nanti akan langsung diarahkan ke papernya, atau tentang yang kita klik tadi. Nah, coba kita kecilkan dulu. Kecilkan, zoom in, zoom out. Ting, ting. Nah, ini dia. Oke, ini adalah papernya, gitu. Nah, untuk membacanya, Bapak Ibu harus klik yang namanya klik kaca pembesar. Kalau di bagian Mendeley Desktop, kalau kita klik salah satu, contohnya, gitu, oke. Kita klik salah satu, nih, klik 2 kali. Nanti kan biasanya akan langsung muncul warna kuning-kuning. Yang ini, contohnya. Nah, kan langsung kelihatan, otomatis. Tapi kalau Reference Manager, itu harus kita klik lagi. Kolom atau fitur search-nya yang ini. Terus kita tulis lagi, online learning. Nah, ini. Dan kita harus enter. Nah, nanti akan dibaca. Oh, baru kelihatan, Pak. Ada warna birunya. Bukan kuning, tapi warna biru. Ini contoh kalimat kata online learning yang pertama. Nanti kita turun ke bawah. Nah, ini yang warna biru kedua. Ini yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi mungkin bukan kuning, gradasinya mungkin lebih suka yang warna biru di sini. Tapi sama saja kok bisa kita lihat terkait dengan tulisan-tulisannya. Contoh simpel, saya ingin mengambil kalimat ini karena dia cocok dengan tulisan saya. Oke, kita blok saja. Satu kalimat kita blok, terus kita copy, mungkin Ctrl C saja. Itu. Lalu kita pindahkan ke dalam paper kita. Nah, ini kita enter dulu. Taruh di bawah, klik kanan, paste. Nah, kita rapikan sedikit.
Otomatis, karena kita mengambil kalimat orang, kita harus mencantumkan sumbernya, sama seperti tadi. Cuma, kalau Mendeley Reference Manager, dia tidak gunakan insert citation di sini. Kita harus cari lagi papernya yang kita ambil kalimatnya melalui Mendeley Cite yang di sebelah kanan. Jadi, kita contoh ambil mungkin judulnya gitu ya. Kita copy judulnya. Lalu saya gunakan Mendeley Cite yang ada di MS Word saya. Saya cari. Nah, ini dia. Jadi, saat kita sudah menemukan, nanti tinggal kita pastikan kursornya pasti di sini. Kursor dulu. Kursornya ada di sini. Lalu, kita pilih referensinya. Tinggal kita klik kolom atau kotak putih ini, atau bisa langsung pilih namanya Insert Citation yang bawah ini. Ini kan kalimat atau paper tadi. Silahkan langsung diklik, klik, gitu. Nah, nanti, atau kita klik dulu yang ini ya. Nah, seperti ini, biar mudah. Terus, Insert Citation. Nah, itu dia. Tapi ini sepertinya settingannya saya rubah dulu. Oh ya, ini Chicago ya. Saya ganti pakai APA style-nya 7. APA 7, date style. Oke. Oke, sudah berubah. Muncul? Agak lama, ya udah, nggak apa-apa. Itu. Jadi, kadang karena ada 2 Mendeley dalam laptop saya, jadi kadang-kadang agak nge-lag, agak gitu. Jadi, tolong jangan dicoba-coba Bapak Ibu semuanya. Ini hanya sebagai latihan saja, kalau bisa hanya 1 Mendeley yang ada di laptop Bapak dan Ibu semua. Tuh. Ini Mas, kok ini gempur ya? sekaligus saya mau lihat kalau edit edit citasi tanpa manual gitu Mas, menggunakan reference Mendeley. Edit citasi tanpa manual writing tadi ya Pak ya? Iya, iya, iya. Contoh Tadi kan citasi yang ada, di depan. kalau di sebelumnya, ya, sebelumnya kan desktop Oke. ada edit citasi. Nah, kalau ini pakai reference gimana? Iya Pak. Oke, sebentar ini mohon maaf ini kenapa kok nggak muncul ya? Harusnya muncul. Coba saya ambil contoh ya yang lain mungkin. Ini, terus saya insert citation. Tuh, insert citation. Rasanya itu udah masuk Mas, tapi nggak tahu. Iya udah masuk tapi kok nggak muncul. Ya, Iya, iya ini. Bentar, saya coba ulangi dulu ya Pak ya. Karena ya itulah kelemahan kalau punya 2 Mendeley ya kadang-kadang nge-lag, kadang-kadang ngeblank, pasti ada suatu. Tuh, oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu, ulangi lagi. Terus contoh kalimat ini, saya enter dulu. Saya pastekan di sini, contoh ini. Terus saya buka reference manager, Mendeley Cite, yang ini. Oke, masih loading. Oke, all references jelas, kita gunakan all references saja. Oke, nah ini saya coba cari lagi papernya tadi. Kita klik, lalu pilih insert citation. Duh, nggak muncul. Kok nggak muncul lagi? Ini stylenya Chicago lagi. Update style saja. Ini kalau nggak muncul, saya nggak bisa praktek ini. Bentar, oke, kita review. Ini sudah ya, sudah. Stylenya sudah, insert citation. Oke, atau seperti ini dulu. Oke. Klik. Nah, ini saya ganti yang ini. Nah, itu kalau kita gunakan citasi yang di depan. Nggak muncul lagi, Masya Allah. Oke, mungkin saya minta tolong mungkin dari Bapak boleh Pak Aco, mungkin sebagai prakteknya Pak, saya pandu dari sini Pak. Itu boleh Pak? Ini karena nggak muncul ya citasinya. Ya, halo Bapak? Mungkin boleh Mas, boleh. boleh, silakan Pak. Saya Boleh, dibantu boleh. ya Pak. Bisa share screen Pak, nanti saya pandu dari sini. Gitu. Coba Pak. Ini saya sambil mengecek kenapa kok bisa seperti ini. Mendeley Cite. Saya delete dulu mungkin ya. Udah muncul Mas. Ya. Masih loading Pak? Halo?
Iya, Pak, masih loading di tempat saya. Oh, ini sudah muncul, Pak. Oke, sudah muncul, Pak. Masih loading. Oke. Nah, mungkin bisa sambil dibuka, Pak, Mendeley Oke. site-nya, references. Muncul ya. Ya, Pak. Oke. Palm oil, oke. Nah, 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 mungkin coba sebagai contoh, ini. ya boleh, Pak. Nah, Terus insert ini citation. ya. Ya, nah itu. Stylenya diganti dulu, Pak. Nah, Itu kan terus angka ya, Pak ya. Kita udah ini udah muncul. ya, ya, sudah muncul, Pak. Cuma ini kan Di nggak blok usah, Pak. ya. Nggak usah di-blok. Langsung ke citation setting. Oh, Sebelah kanan ada citation setting itu. oh, Nah, kita ganti Chicago, ganti APA aja, Pak. ini ya. Ya, APA yang atas nomor 2, Pak. Nah, APA 7 itu bisa. Oke. APA 7. Nah, ini punya Bapak ini muncul nih. Alhamdulillah. Bisa keluar nih. Masih loading di tempat saya, Pak. Oh, stylenya, nggih. Sudah berubah, Pak? Belum, nggih? Loading ya. Mas Novan sambil nunggu tadi Oke. Di sini udah. kalau Mendeley desktop yang dipakai Mas Udah. Novan, kalau yang pakai Pak Belum Arko ya? ini Mendeley apa Mas Novan? Reference Manager, Ibu. Mendeley Reference Manager. Ya. Jadi saya sedikit bahas ya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang sering kami gunakan itu Mendeley Desktop. Cuma Mendeley Desktop itu adalah versi lama dari Mendeley. Dan sekarang tidak diupdate lagi. Yang terbaru itu adalah Mendeley Reference Manager. Itu yang terbaru. Jadi karena dia terbaru, mungkin hampir semua laptop bisa digunakan. Tapi kalau Mendeley Desktop itu bahkan mungkin yang MacBook atau mungkin beberapa laptop itu tidak kompatibel, tidak bisa digunakan gitu. Tapi kalau saya jujur lebih nyaman dengan Mendeley Desktop karena meskipun dia versi lama, cuma lebih ramah ya penggunaannya gitu. Karena Reference Manager itu meskipun dibilang baru, kadang ada beberapa fitur yang belum maksimal kerjanya. Gitu. Itu aja, Ibu. Oh, berarti kalau misalkan desktop kita itu bisa Mendeley desktop, berarti Iya. pakai Mendeley desktop aja gitu ya? Iya, Ibu. Saran saya seperti itu. Karena memang yang paling nyaman ya itu gitu, Ibu. Oke. Oke, kembali ke Pak Hajo, silakan, Pak. Ini sudah, Pak. Sudah keluar gitu untuk citasinya. Udah. Halo? Ini. Ya, sudah, Pak. Itu. Nah, kita ambil contoh Oke. menggunakan citasi Ya, ya, Pak. halo. Terus Sama, Pak. Jadi karena Bapak sudah mengkutip, otomatis harus di parafrase, kan begitu kalimatnya. Nanti silakan di parafrase, nggih. Tapi untuk mungkin contoh style yang kedua, Pak, citasi yang lebih dari satu, gitu. Maka di samping citasi itu, Bapak bisa langsung tambahkan referensi lain. Contoh, bisa langsung diklik aja, Pak, yang sebelah kanan, kutipan sebelah kanan itu. Nggak usah di dalamnya, Pak, di luarnya aja, luar kurung gitu. nah, Itu. Klik aja bebas yang manapun gitu. oke. Nah, langsung di insert saja. Gitu. Nah, nanti ini bisa langsung diblok gitu. Halo. Benar, Pak. Mohon maaf. Kalau yang reference tuh nggak bisa diblok ya. Jadi harus diklik langsung 2 kali, Pak. Gitu. Contoh, ini kan kalau satu-satu. Jadi langsung 2. Nah, Oh, seperti itu, Pak. Langsung di insert citation. begini. Ya. Jadi langsung 2 seperti itu. Gitu. Atau coba kita back dulu, Pak. Back dulu. Kita back dulu. Kita kembali dulu, mungkin back lagi. Nah, oke.
Oke, nggak apa-apa. Jadi contoh Pak satu dulu, coba tadi satu, klik satu dulu, cancel dulu, pelan-pelan aja satu dulu. Nah, kita save change di situ, save change, Save change ya. sudah muncul belum? Oh ini masih loading lagi Pak, masih loading lagi. Agak hitung kayak diklik dulu, oke, baru kita. Oke, sebelum titik. Kenapa ini Mas? Iya, kalau Pak memang harus pelan-pelan Pak. Oke, bebas, yang manapun dah itu insert station dulu. Nah, di dalam ini bisa langsung tambahkan referensi yang lain, gitu. Diklik citasinya, nah itu nanti bisa Bapak langsung tambahkan Gimana citasi maksudnya? yang lain. Oke. Ya, seperti itu. Klik aja langsung. Langsung diklik di sini. Langsung save. Ya, langsung di save saja. Oke. Ya, itu akan langsung 2 nanti Mbak citasinya. Nah, ini itu style yang biasa ya Pak ya, style yang di belakang kan gitu referensinya. Nah, untuk style referensi yang di depan, otomatis kan Bapak harus mengeluarkan namanya itu dalam kurung kan gitu Pak. Ya. Gitu. Nah, contoh kita ambil kalimat yang punya Bapak yang bawahnya gitu. Oh, boleh gitu. According to gitu, boleh. Silakan kutip juga salah satu gitu. Bebas yang nomor 3 gitu ataupun yang lain gitu boleh Pak. Nomor 3. Nah, di situ itu kan kalau kita langsung insert kan langsung muncul dalam kurung kan gitu Pak. Yes. Nah, cara menghilangkannya ataupun merubah style itu jangan di copy Pak. Enaknya referensi itu nggak usah sama seperti Mendeley Desktop tadi. Silakan diklik citasinya. Silakan diklik citasinya. Nah, yang sebelah kanan bawah itu bisa diklik Pak citasinya. Kanan bawah. Nah, itu silakan diklik. Klik. Nah, di bagian display as itu tuh bisa diganti style yang kita inginkan. Itu kan umumnya dalam kurung tahun dan author dan tahun. Tapi kita ganti Pak, autornya yang di depan, terus dalam kurungnya itu tahunnya saja. Yang nomor atas paling atas. Nah, lalu di save saja. Silakan di save gitu Pak. Oke. Jadi langsung otomatis gitu. Nah, ini kalau diubah jadi angka tadi IEEE Pak. Iya. Ya. Coba kita ganti style change, ganti IEEE gitu. Update station style. Nah, ini Pak. Jadi ini salah satu minusnya reference manager ya Pak ya. Jadi kalau kita gunakan cara tadi, itu terkadang namanya seperti ini Pak, errornya itu loh. Gitu. Dan sampai sekarang belum di-fix oleh belum di-fix oleh Mendeley-nya. Jadi saya juga tahu ini kapan update-nya. Manual gitu. Mas ya. Gimana Pak? Jadi manual nulis ininya tadi ya. Iya Pak. Jadi bagusnya ya kita tulis manual aja gitu Pak. Oke. Padahal sebenarnya kan bisa gitu. Sebenarnya bisa. Gitu. Cuma ya itu Pak. Itu fitur-fitur yang sampai sekarang nggak tahu belum di-fix atau mungkin belum ditemukan oleh Mendeley gitu. Jadi saya lebih menyarankan sebenarnya pakai Mendeley Desktop saja gitu. Tapi bisa kok, masih bisa kita gunakan untuk ini nggak bisa Mendeley Desktop lah, saya beberapa kali. Iya Pak, saya mohon maaf karena MacBook itu memang terkadang tidak menerima Mendeley Desktop Pak soalnya gitu. Siap. Begitu Bapak. Terakhir ya. Terakhir bagian daftar pustaka ya Pak ya. Daftar pustaka jangan lupa dipanggil. Gitu. Siap. Daftar pustaka, nanti itu titik 3 bawahnya. Nah itu pilih namanya insert bibliografi. Gitu. Sudah. Oh, ada yang berapa yang manual ya? Gitu. Ada berapa referensi tadi yang manual ya ternyata ya, edit manual. Dan nanti biasanya langsung enak, langsung dimunculkan saja. Gitu. Tapi udah nggak apa-apa. Boleh yang manapun Pak, yang atas atau yang bawah itu boleh. Nah itu langsung muncul semuanya nanti Pak. Gitu. Begitu Pak Ajo, gitu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih bisa membantu saya untuk share screen. Tapi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, itu sedikit gambaran perbedaan antara Mendeley Desktop dan Reference Manager. Gitu. Jadi meskipun Reference Manager itu adalah versi terbaru dari Mendeley, memang terkadang beberapa fitur itu belum maksimal kerjanya. Gitu. Jadi kalau laptop Bapak Ibu support
dengan Mendeley Desktop saya sarankan pakai Mendeley Desktop saja. Gitu. Begitu, Bapak Ibu semuanya, ada yang mau tanyakan? Monggo, Izin Mas silakan. Novan. Boleh Bapak, Suripto, Ya, silakan. baik. Mas Novan, kalau tadi saya menyimak apa yang dijelaskan Mas Novan terkait dengan penulisan sumber referensi, Nggih, kutipan dan lain-lain tadi ya Mas ya. nggih. Jadi intinya kalau kita mengutip tadi, setelah kita copy paste, kita rubah, kita translate dari bahasa Inggris ke bahasa Bahasa Indonesia, Indonesia. Nggih. kemudian kita tulis tidak sama persis tapi tidak maknanya sama begitu ya Mas ya? Atau gimana Iya, Mas? Jadi iya, misalnya benar sekali kalimatnya Bapak. itu maksudnya apa, kita Mm-mm. tulis ulang ya, meskipun itu kalimatnya tidak sama persis, tapi Nggih, memang maknanya hampir sama gitu, begitu ya Mas Novan ya? benar sekali Bapak, benar sekali. Gitu. Oke. Karena Betul, sepemahaman saya biasanya kalau mengutip itu ya satu harus. kalimat utuh Nggih, apa adanya, tinggal ditempelkan sumber kutipan-kutipannya. referensinya, kutipannya gitu. Tapi ini Iya, tadi kan yang Mas Novan praktekkan tadi kan tidak seperti yang saya sampaikan, begitu ya Mas ya? Izin Mas. iya Pak. Ya, ya. Karena itu kan kalau kutipan seperti itu kan berarti namanya kutipan langsung ya Pak ya. Kalimatnya apa, citasinya apa. Tapi kan kita harus tahu ada yang namanya Turnitin kan Pak gitu. Dia Betul, kan betul, mendeteksi betul. plagiasi kan begitu. Meskipun kita mencantumkan citasinya, referensinya itu akan terdeteksi plagiasi kan gitu. Jadi perlu kita rubah bahasanya, itu kalimatnya. Ini memang doktrin yang saya dapat dari Pak Jo gitu nggih selama kurang lebih berapa tahun nggih, 5 tahun gitu saya di sini gitu. Dari awal semester 4 gitu saya di sini. Itu doktrin Pak Jo itu untuk cara memparafrase dalam proses digital writing itu jangan terlalu soleh Bapak Ibu semuanya. Saya mengalami gitu kalau terlalu soleh gitu harus kalimat yang cocok itu susah, nggak jadi-jadi papernya nanti. Ya udah ambil poin pentingnya, kita rangkai sendiri gitu. Nanti ini ya kebetulan itu memang saya sadari menjadi passion gitu ya. Saya sangat suka menemukan kalimat, saya rubah-rubah itu suka sekali gitu. Tapi ya itu karena saking asiknya mainan baru itu, jadi kadang-kadang saya lupa waktu, lupa ya itu ya, mungkin lupa keluarga, lupa anak, lupa istri ya, gitulah kira-kira. Gitu Oke. Bapak Ibu semuanya. Oke. Mas Novan satu lagi Mas, Gimana kalau Pak? tadi kan mengutip kan yang ada tanda kuning-kuningnya gitu yang kita pilih. Oke. Nah, sedangkan urut-urutan yang Mas Novan kemarin sampaikan kan yang pertama adalah pernyataan umum. Iya, benar Pak. Nah, apakah itu pas pernyataan umum atau tidak yang kita kutip bagaimana Mas? Triknya Mas? Iya Pak, jadi saya jelas karena saya ingin mengambil kalimat untuk introduction saya ya, saya ambil kalimat juga dari paper orang di bagian introduction-nya, kan gitu. Oh, Itu juga bisa Pak. baik. Atau mungkin Bapak bisa cari dari nggak harus introduction, saya lihat judulnya aja. Oh, menemukan kalimat yang cocok gitu-gitu banyak. AI pun banyak gitu kan. Cuma di Rumah Scopus kami ingin tetap menjaga esensi dari paper itu sendiri gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memparafrase pakainya AI ataupun pakai alat yang lain gitu, contoh Quillbot gitu, bisa. Cuma nanti yang seharusnya itu menjadi paper kita, paper Bapak dan Ibu gitu, tapi malah menjadi paper AI. Karena kita bisa sadari bahasa AI itu adalah bahasa mesin gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat paper-paper yang mungkin dituliskan dengan manusia dengan yang dituliskan mesin itu kan kelihatan sekali, gitu. Mungkin nanti 5 tahun yang akan datang mungkin kita agak susah membedakan, tapi mumpung sekarang masih bisa membedakan gitu, gitu. Saya ingin tetap menjaga esensi dari paper itu sendiri. Ya minimal kalau ini paper saya, ya sayanya ada di paper itu kan gitu. Oh ini kelihatan, oh ini tulisannya Mas Novan ini kelihatan banget caranya seperti itu. Nah itulah kira-kira gitu ya Pak. Jadi ya itu aja. Jadi sangat menyarankan parafrasnya manual saja. Gitu. Matur nuwun Mas Novan pencerahannya. Ya sama-sama Mas Novan Pak. nanya Mas Novan. Boleh Ibu, silakan Ibu. Ya itu tadi yang Mendeley yang desktop sama reference manager itu tadi. Kalau dipasang di dalam satu laptop yang sama, negatifnya apa Mas Novan? Nah, saya langsung menunjukkan tadi Bu, ada
beberapa fungsi yang tidak berjalan semestinya, Ibu. Jadi pas saya ingin merubah dari yang desktop ke reference, tiba-tiba malah nge-lag, ngeblank itu, Ibu. Itu aja. Jadi yang nge-lag ngeblank itu adalah yang baru itu ya, yang reference managernya, bukan yang desktopnya. Mungkin gitu, mungkin karena paper kan saya nulis paper kebiasaan pakai main desktop gitu, jadi lebih dominan yang desktopnya gitu. Jadi pas saya tadi ingin merubah ke reference manager malah jadi sedikit nge-lag atau ngeblank gitu aja, Ibu. Jadi ya itu minusnya kalau ada dua harimau di satu gunung ya gitu kira-kira. Soalnya saya kan langsung tanya ke temen, katanya enggak apa-apa, Mas Novan. Iya, bisa aja, Bu, bisa aja. Mungkin ini karena laptop saya yang versi agak lama gitu, nggih. Kurang update. Saya pakai laptop soalnya. Kalau komputer mungkin lebih nyaman. Gitu, Bu. Gak ada masalah gitu selama. Iya, saya nanya 2 temen, katanya ya enggak apa-apa semua itu, Mas Novan tadi. Iya, nggak masalah, Ibu. Tetapi harus ditentukan dari awal Ibu mau menggunakan apa dulu. Kalau contoh ingin hanya memasang gitu, nggih, memasang dan ingin belajar menggunakan itu nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu menulis paper tapi menggabungkan 2 pendeli itu, nah itu biasanya nanti Sulit akan ya? tabrak gitu, Ibu. Itu Oke, aja. oke. Iya, makasih. Ini tadi saya juga sama komentarnya sama Pak Suripto ya. Ternyata Oke. kalau parafrase itu tadi kan contohnya Mas Novan nggak ada sama sekali gitu loh. Tadi kan ada sekolah kedokteran gigi gitu ya. Itu hanya Mas Novan ngambilnya nggak ada sama sekali. Boleh Iya, ternyata Ibu. ya gitu. Nggak apa-apa, Ibu. Kan saya hanya mengambil teori pembelajaran online-nya saja, Ibu. Oh. Ya, lebih gampangnya saya nggak mau repot mencari kalimat yang cocok gitu aja, Ibu. Kalau saya harus membaca satu-satu ya nggak jadi-jadi papernya nanti, Bu. Oke, Gitu. oke. Gak ono Gitu sing aja. anu ya, gak ono sing neliti sampai segitu ya soalnya Mas Novan ya. Mungkin ada, Ibu, mungkin ada. Cuma kan ini konteksnya kita hanya mengambil 1-2 kalimat setiap paper kan gitu, Ibu. Iya, Nggak kalau usah kita buang-buang ditanyain, waktu, loh Bu. ini kata yang mana yang kamu citasi lah, bingung nanti Mas Novan jawabnya. Nah, itu Ibu. Enaknya, Ibu ya. Enaknya di jurnal Scopus itu sangat jarang gitu ditanyakan gitu. Kok ini kalimat ini di halaman berapa papernya? Enggak gitu. Iya. Tapi kalau memang referensi Bapak dan Ibu itu konteksnya sudah beda dunia gitu, nggak, kita bicara masalah education, ini larinya malah hukum kan gitu. Nah itu akan ditanyakan, kenapa kok pakai referensi hukum? Nah, itu bisa pernah pengalaman. Tapi kalau konteksnya masih sama-sama pembelajaran online contohnya, insya Allah nggak masalah kok. Oke, kasih. Iya, Ibu. Izin nimbrung lagi, Mas. Berarti boleh, Bapak. apa yang disampaikan Mas Novan waktu awal untuk keyword itu tidak harus sama persis apa segala macam itu, ini ya intinya ya, Mas ya. Iya, Bapak. Itu aja. Jadi membuka peluang referensi kita tuh banyak gitu, nggak harus itu, karena kadang kita gunakan di introduction bicaranya A, nanti discussion bicaranya B, dan seterusnya kan macam-macam, Pak. Gitu. Baik, itu aja, Pak. Mas Novan. Iya, sama-sama, Pak. Ada lagi buat Ibu? Kalau ada offline di Surabaya nanti saya ikut offline-nya Mas Novan. Soalnya kalau online gini nggak bisa ya ngikuti. Terlewat-lewat ya. Bu Lilis bukannya pun pun lancar sedaya, Bu. Belum, Pak. Ya, usul online di Surabaya itu bagus. Offline di Surabaya. Offline di Surabaya. Ya, bisa hari raya, Mbak Hanifah, Mas Novan. Iya, bisa, Ibu. Insya Allah kalau di luar kota ada minimal 10 orang itu kami terbang ke sana kok gitu. Nah, itu saya daftar Pak Suripto, Pak Asrin. Ya, saya daftar. Ya, saya daftar juga. Monggo itu. Gitu, tapi mohon maaf mungkin untuk bulan ini karena ini puasa, guys, saya yakin mungkin ada beberapa yang mungkin lebih nyaman dengan keluarga, Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin kalau bulan ini fokusnya di Jogja dulu gitu. Kemarin habis hari raya, Mas Novan, habis hari raya. Oh, boleh. Boleh, Bu. Ya, Pak ya Pak Asrin sama Pak Suripto ya. Kabari, Bu. Nah, sekalian itu nanti hasil penelitian sudah jadi gitu maksudnya. Jadi boleh, langsung praktek. Bisa, Ibu. Makasih. Ya, sama-sama, Ibu. Mas Novan. Nah, itu Mbak Hanifah sudah ada yang di blocking, Mbak. Waduh. Ada yang blocking nih, Mbak. Sampaikan, Mas Novan. Oke, begitu. Ibu.
Oh, nggih, Bapak? Izin Mas, saya Nggih, boleh, Bapak? satu lagi. Nah, Nggih. ini kan setelah tadi dimasukkan dalam template contoh itu, Nggih. ya kan, setiap kalimat kemudian dimasukkan misalnya 5 referensi Scopus ya. Oh, tidak harus, Pak. Mungkin hanya 2 atau 3 itu nggak masalah. Gitu. Oke, nah itu berlaku juga di research method, kemudian result and discussion, atau cuma pada introduction saja? Oh iya, nanti saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Jadi yang wajib ada itu adalah bagian dari introduction dan discussion. Itu adalah kedua bagian body paper yang biasanya paling banyak punya referensi. Introduction dan discussion. Mungkin introduction ada 20 referensi. Nanti what is known-nya Result dan masing-masing discussion 1 ya? atau 2. Iya, sama discussion, Pak. Gitu. Result dan discussion. Benar, introduction dan discussion. Tapi introduction bagian how and why itu nggak perlu ada citasi, gitu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah selesai menulis papernya, jangan kan coba saya buka dulu nih. Ini saya share screen lagi. Nah, kalau bagian kerangka paper kan kami kemarin membagi yang bagian what is known, what is unknown, dan how and why kan begitu. Ini what is known 4 sampai 5 kalimat. What is unknown 4 sampai 5 kalimat. How and why ini mungkin 3 sampai 4 kalimat kan gitu. Nah, bagian how and why ini kan karena hanya berisikan rasionalitas, alasan, riset gitu, solusi, itu nggak perlu ada citasi. Jadi biasanya bagian how and why ini itu langsung kami gabung menjadi satu paragraf gitu. Jadi yang biasanya ada tuh ini what is known, ini mungkin contoh 2 kalimat ini menjadi hal yang bisa dibahas dalam satu paragraf. Ya sudah, nanti digabung lalu ditambahkan referensi-referensi Q1, Q1, Q1. Nah, gitu kira. Jadi nanti bisa ditambahkan. Ini fleksibel sekali, senyaman Bapak dan Ibu mau masing-masing ditambahkan referensi 2-3 kali, 2-3 citasi itu nggak masalah. Gitu, ataupun kedua hal ini bisa digabung karena topiknya sama, pembahasannya sama, kontennya sama, udah digabung saja nggak masalah. What is unknown ini juga perlu nanti ada referensi Q1, terus Q1 lagi, dan seterusnya gitu. Jadi ini yang biasanya wajib ada referensi. How and why itu nggak perlu ada citasi. Terus bagian metode itu biasanya karena hanya berisikan apa yang kita lakukan dalam riset, itu jika tidak ada teori-teori mending nggak usah ditambahkan citasi. Jadi ini hukumnya sunnah, boleh ada, boleh tidak, gitu citasinya. Mungkin hanya berisikan kalau memang ada teori atau apa itu boleh ada citasi referensi gitu. Result ini kan hanya bicara hasil riset. Jadi biasanya itu nggak ada citasi atau referensinya. Nah, discussion ini wajib referensi karena contoh kan kita bicara masalah solusi yang ditawarkan. Karena gap-nya mungkin kurangnya partisipasi mahasiswa gitu kan. Maka di sini. Nah, contoh ada teorinya, mana yang lebih bagus ya. Ini pakainya teori-teori soalnya contohnya. Nah, ini kan ada akibatnya pengajaran bla 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 bla. Nah, ini nanti perlu penguat referensi-referensi Q1, Q1, Q1 gitu. Jadi tetap ini kita menjawab berdasarkan hasil riset kita, tapi diperkuat dengan referensi-referensi dari riset orang kan gitu. Supaya lebih dalam tanda kutip itu didengar omongan kita gitu. Jadi saya mengkutip langsung dari Pak Jo. Menurut Pak Jo, kan lebih didengar orang daripada omongan saya sendiri. Karena saya belum jadi apa-apa, gitu. Saya bukan jadi orang besar dan seterusnya. Tapi karena di belakang saya ada Pak Jo, itu saya bisa ngomong apapun dengan menurut Pak Jo. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu. Kesimpulan nggak boleh ada citasi. Ini sih kesimpulan karena hanya berisi tentang apa yang kita temukan, terus hasil-hasil manfaat dan seterusnya. Jadi nggak perlu ada citasi. Gitu. Jadi karena paper itu cukup 30 sampai 40 referensi, ya silahkan dibagi. Mau introduction 20,
discussion 20 atau bagaimana silahkan. Minimal itu 30 referensi biasanya kalau kami. Karena nantinya Bapak Ibu semuanya satu paper itu yang awalnya 1 sampai 2 halaman berubah menjadi 10 halaman termasuk daftar pustaka dengan tambahan referensi-referensi itu biasanya itu berjumlah 3.000 sampai 4.000 kata. Gitu. Jadi kami biasa tidak berpatokan pada halaman, tapi jumlah katanya. Jumlah kata minimal itu 3.000 sampai 5.000 lebih bagus. Gitu. 3.500 lah. 3.500 sampai nanti 5.000 kata. Tergantung di jurnal tujuan Bapak dan Ibu. Karena ada yang memang minimal harus 3.000 atau minimal harus 4.000 ada juga. Gitu. Jadi kita siapkan rata-ratanya saja. 3.500 sampai 5.000 kata dalam satu papernya. Gitu. Begitu mungkin Bapak? Mas Untuk Novan, referensi. izin nanya lagi Mas. Mudah-mudahan nggak bosan jawab. Aman Pak. Gimana Pak? Oke. Mas, yang tadi di unknown dan lain sebagainya itu, kalau Oke. biasa kita membuat penelitian itu kan ada teorinya ya Mas ya. Bisa, Nah, iya. kalau saya lihat di situ kan tidak ada teorinya. Bagaimana komentarnya Mas Novan, Mas? Oke Pak, jadi teori itu bisa digunakan gitu. Mungkin karena mungkin beda bidang, beda penulisan ya Pak ya. Mungkin Iya, kalau bidang sosial mungkin lebih banyak teori-teori gitu daripada betul. yang Iya. kalau saya untuk teknik gitu kan. Jadi nggak masalah Pak. Jadi itu bisa tambahkan teori-teori di bagian ini tergantung. Teori ini menjadi pendukung atau menjadi sebuah hal yang ingin dibahas gitu. Jadi kembali ke konteks dari teori yang Bapak gunakan dulu. Itu yang pertama Pak. Itu. Atau mungkin dia berupa hipotesa, gitu, hipotesis, gitu, hipotesa, berupa pertanyaan itu. Nanti bisa juga ditambahkan di bagian introduction, gitu, literatur review ya, biasanya nanti bisa tambahkan untuk teori-teori. Iya, Mas. Baik. Gitu Bapak di bagian introduction. Tapi saya juga ya bukannya nggak ada, tapi jarang ada jurnal yang meminta ada literatur review dalam papernya. Gitu. Tapi kalaupun ada kan tinggal kita buatkan saja Pak. Di antara introduction dan sebelum metode gitu nanti literatur review gitu. Baik, Begitu Mas. Pak Terima Joko? kasih Mas Deva. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu yang Mas Novan. Nggih, bagaimana Bu Lilis? Iya, Mas Novan itu tadi yang barusan diganti-ganti Q1 yang punyanya Mas Novan itu bisa dikirim ya nanti ya? Yang apa Bu? Yang itu tadi loh, yang introduction harus ada berapa 30, misalkan 20 sumber itu tadi loh. Bisa dikirim di grup ya Mas Novan yang terakhir. Oke, nggih, baik Ibu saya kirimkan. Dan saya simpan ini. Siap, baik. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin tanyakan dulu? Kalau tidak, udah jam 9 ya Mbak ya. Oke. Begitu mungkin Bapak Ibu semuanya sedikit untuk materi kita malam hari ini tentang digital writing gitu. Memang video materi sudah disampaikan oleh Pak Jo langsung begitu, tapi di sini adalah sesi untuk diskusi. Bapak Ibu bisa tanyakan apapun kendalanya, kekurangannya ataupun mungkin ada kesulitan di bagian citasi atau referensi nantinya begitu. Gitu Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan ke Mbak Hanifah kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Silakan Mbak Hanifah. Baik Mas Novan, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Oke Bapak Ibu, untuk penjelasan dari Mas Novan sudah pasti sangat jelas ya Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah Mbak. Oke, sampun nggih. Oke, Sampun, baik Bapak, untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan anatomi, insya Allah akan saya koreksi malam hari ini gitu nggih. Mungkin akan saya beri feedback besok pagi atau nanti malam gitu nggih Bapak Ibu. Jika masih ada yang mau mengirimkan, boleh dikirimkan ke saya melalui Japri WA saja nggih Bapak Ibu untuk anatominya. Untuk file dari template contoh sudah dikirimkan Mas Novan ke grup. Barangkali ada Bapak Ibu yang langsung mau mengeksekusi pada malam hari ini gitu nggih, dipersilahkan monggo. Untuk malam hari ini kami cukupkan Bapak Ibu, mohon maaf kalau semisal ini waktunya sudah terlalu lebih gitu nggih. Lalu mungkin nanti jika di tengah Bapak Ibu mengerjakan ada pertanyaan, bisa langsung dijaprikan ke saya ataupun bisa langsung ditanyakan ke grup
Begitu nggih Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya malam hari ini gitu nggih, sudah bergabung, sudah mau meluangkan waktu gitu nggih. Untuk malam hari ini saya cukupkan. Mohon maaf banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat nggih Bapak Ibu. Foto nggak Waalaikumsalam Mbak? Foto nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi Mau Terima foto, wabarakatuh. kasih. mau dokumentasi. Ya nggak tahu Mbaknya mau nggak? Boleh, boleh kalau Bapak Ibu bersedia, boleh monggo. Oke, Izin siap. untuk screen capture Mas Novan, apakah masih bisa on cam Mas Novan? Oke, nah ini kebetulan Mas Novannya sudah tidak bergabung ya Bapak Ibu. Oke, barangkali Bapak Ibu yang di sini mau bersedia untuk on cam, kita on cam dulu, saya hitung ya. Oke, 1, 2. Oke, kita tunggu dulu. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk atensi pada malam hari ini. Akan saya kirimkan ke grup untuk fotonya. Kasih. Matur Nggih. nuwun Mbak Nifa. Nggih, selamat beristirahat Bapak Ibu. Nggih, sun. Izin menutup nggih.